Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa ekonomi manajemen maupun akuntansi dan calon akuntan. Kesempatan kali ini kita akan belajar jurnal dasar akuntansi dengan cara yang insya Allah mudah dan gak ribet. Penting nih untuk kalian menguasai jurnal dasar ini. Karena yang punya mimpi bekerja sebagai akuntan perusahaan untuk perusahaan menengah dan besar di Indonesia, jika diperhatikan ketika proses rekrutmen yang ada tes tulis akuntansi, mayoritas tesnya buat jurnal transaksi sampai penyusunan laporan keuangan dasar. Selain itu, yang perlu diperhatikan, akuntansi itu adalah seni kalkulasi berdasarkan bukti untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan logika matematika ya, bukan hafalan. Karena ilmu akuntansi bukan ilmu eksak dan bukan pula ilmu sosial murni. Oke, yang pertama kita akan perhatikan laporan posisi keuangan atau neraca. Di sisi kiri ini normalnya ya, ada aset lancar, aset tetap dari kas, piutang, persediaan, tanah, gedung ya. Kemudian ada liabilitas, itu adalah utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang. Kemudian ekuitas. Nah, di part ini, di part 1 ini maksud saya kita akan belajar jurnal untuk aset dan utang. Untuk lebih memudahkan memahami jurnal akuntansi, maka dia buatkan rumus simple, yaitu yang di posisi kiri semua aset adalah hak. Hak di sini adalah maksudnya hak manajemen untuk mengelola aset yang ada dalam menghasilkan laba. Nah, di posisi kanan itu ada semua utang dan ekuitas adalah kewajiban. Nah, kenapa modal juga merupakan kewajiban di sini untuk rumusnya? Karena adalah kewajiban manajemen untuk mengembalikan modal kepada investor ya atau pemilik saham, baik dalam bentuk dividen maupun pengembalian modal termasuk laba. Ya, utang udah pasti ya, utang itu harus dikembalikan kepada pemilik modal. Selanjutnya yaitu di posisi kiri, jika aset bertambah maka posisi jurnalnya adalah debit. Ingat ya, jika aset bertambah maka posisinya debit. Jika aset berkurang maka posisi jurnal adalah di kredit. Oke, untuk selanjutnya yang di posisi kanan atau utang dan ekuitas, jika utang bertambah, maka posisi jurnalnya adalah kredit. Jika utang berkurang, maka posisi jurnalnya adalah debit. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Intinya tadi jika aset bertambah maka debit, jika aset berkurang maka kredit. Jika utang bertambah maka kredit, jika utang berkurang maka debit. Kita akan masuk ke contoh untuk lebih mudah memahami. Kita masuk contoh 1 ya. Di sini misalnya ada PT ABC membeli kendaraan atau mobil seharga 250 juta secara cash atau tunai. Maka kondisinya yang harus dipahami, aset tetap PT ABC atau kendaraan ketika sudah dibeli atau mobil bertambah. Kemudian aset lancar PT ABC, kasnya berkurang karena pembayaran secara cash. Ingat jurnal yang tadi, jika aset bertambah maka posisi jurnalnya debit. Jika aset berkurang maka kredit ya untuk jurnalnya. Kemudian jika utang bertambah maka posisinya kredit, jika utang berkurang posisinya adalah debit. Oleh karena itu, jika aset tetap PT ABC kendaraan mobil bertambah, maka posisi jurnalnya adalah debit. Jika aset lancar PT ABC atau kasnya berkurang, maka posisi jurnalnya adalah kredit. Sehingga jurnalnya aset tetap kendaraan di debit 250 juta dan kasnya di kredit 250 juta. Kemudian perhatikan neraca, ini neraca sebelumnya. Di situ ada aset dan ekuitas sama-sama 12 miliar. Kasnya ada 1 miliar 75, ini harus balance ya aset dan ekuitas. Ini tadi yang di awal. Terus kemudian ketika contoh 1, kas dan setara kasnya berkurang menjadi sisanya 825 juta. Kemudian ada pertambahan kendaraan senilai 250 juta. Sampai contoh 1 ini bagaimana nih calon akuntan? Sudah semakin paham kan? Kita akan lanjut ke contoh lainnya ya. Yuk. Pada contoh kedua ini, PT ABC membeli gedung untuk kantor dari Bapak XYZ seharga 2,5 miliar secara non-cash atau kredit, cicil selama 5 tahun. Ini kondisinya yang perlu dipahami adalah aset tetap PT ABC, gedungnya bertambah. Kemudian utang jangka panjang Bapak XYZ, maksudnya utang dari Bapak XYZ bertambah.
Maka ingat rumusnya yang tadi di awal, jika aset bertambah, maka posisinya debit, jika aset berkurang, maka posisinya kredit. Jika utangnya bertambah, maka posisinya kredit, jika utangnya berkurang, maka posisi jurnal adalah debit. Kita kembali ke soal tadi, maka aset tetap PT ABC karena gedung bertambah, maka posisinya debit. Nah, karena utang jangka panjangnya bertambah, maka posisinya kredit. Ya, sehingga jurnalnya adalah aset tetap gedungnya 2,5 miliar itu debit, utang jangka panjangnya di posisi kredit senilai 2,5 miliar. Jika diperhatikan raca dari contoh 1, itu kan yang ada perubahan kas dan kendaraan. Ya, kasnya 825, kendaraannya 250. Nah, ketika ada contoh 2, maka ada perubahan di gedung. Gedung yang awalnya 5 miliar menjadi 7,5 miliar, kemudian utang jangka panjangnya yang awalnya 2 miliar menjadi 4,5 miliar. Sehingga total aset dan total liabilitas tetap balance, yaitu 14,5 miliar. Ini harus sama ya, antara aset dan liabilitas. Gimana sampai contoh 2? Semoga dengan contoh 2 semakin paham ya dan semakin semangat belajar jurnal akuntansinya. Untuk contoh 3 nih, ada PT ABC membeli gedung untuk kantor dari Bapak XYZ seharga 2,5 miliar. Ini agak beda dengan contoh 2, dibayar cash tunai 500 juta dan sisanya secara non-cash atau kredit cicil selama 5 tahun. Bagaimana jurnalnya? Jawaban atau jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan belajar jurnal akuntansi part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat.